Halo kawan Kaliber, berjumpa kita kembali. Dan bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan Anda tetap sehat, semangat, dan tetap menjaga pikiran yang kritis. Karena dengan berpikir kritis, kita bisa ikut menjaga pembangunan di negara kita ini, supaya tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak ada pikiran yang melenceng dari kehendak rakyat, gitu ya. Hari ini kita bahas tentang politik dalam negeri yang kemarin rame kita bicarakan, rame diberitakan, yaitu reshuffle kabinet Jokowi bersama pengamat sosial politik kita Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya. Senang sekali kita kembali hadir, tetap setia untuk menemani Anda mengupas berita-berita politik, menganalisa berita politik dari media mainstream. Dan sebetulnya kemarin itu ada dua peristiwa besar, Mas, di Jakarta ya. Yang pertama, akhirnya secara resmi ada deklarasi pasangan rawon. Awalnya tuh rawon kan gitu, apa, Ridwan Kamil Suswono, tapi nggak tahu pagi tadi berubah menjadi Ridho kan begitu, tapi awalnya rawon menjadi Ridho. masih bisa berubah lagi jadi soto ayam gitu. Jadi lontong kupang kan. Nah, apa, eh, kita mengucapkan selamat ya pada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, dan sepertinya sih dengan didukung oleh 12 partai seperti ini, ya udah pasti menang itu, kayaknya nggak usah buang-buang apa anggaran buat kampanye dan lain sebagainya. Nah, tinggal rakyat Jakarta itu memastikan saja dikawal apa setiap kebijakan mereka betul-betul secara kritis, eh, walaupun awalnya ini seperti tidak demokratis ya, tetapi belum tentu hasilnya demikian juga. Makanya rakyat Jakarta jangan apolitis, jangan apatis kan gitu, tapi teruslah mengawal siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah kita masing-masing. Semuanya harus begitu. Jadi pasangan Rawon atau Ridho ini diusung 12 partai, Mas. Jadi tinggal menyisakan partai PDIP yang memang tidak akan mampu mengusung calonnya sendiri karena hanya punya 15 kursi di DPRD, sedangkan minimal butuh 22 kursi. Ada beberapa bagian, terutama memang teman-teman saya yang mendukung Mas Anies itu masih punya keyakinan kalau Mas Anies bisa berlayar. Jadi kalau menurut saya kemungkinannya sangat tipis gitu untuk itu bisa berubah ya, karena deklarasi sudah deklarasi bersama, sudah ada piagam bersama yang ditandatangani oleh 12 partai ini. Jadi kemungkinan Mas Anies itu maju tipis sekali. Tapi kalau buat saya justru ini yang dari awal saya harapkan setelah Pilpres. Mas Anies nggak usah maju dalam kontestasi politik, tetapi bisa memimpin gerakan rakyat, gerakan untuk mengembalikan kewarasan bernegara ini tanpa memegang jabatan politiknya. Kita lihat sehebat apa beliau. Apakah memang selevel Bung Karno, Bung Hatta yang dulu nggak punya jabatan politik kan, tapi bisa memimpin bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Atau Nelson Mandela yang perjuangannya itu terjadi sebelum beliau menjadi presiden. Baru setelah itu menjadi presiden. Nah, disinilah nanti kita lihat sampai di mana level seorang Anies Baswedan. Apakah memang sekedar politisi biasa yang baru bisa muncul kalau ada jabatan politik, atau memang beliau adalah seorang negarawan, seorang tokoh, mungkin bisa jadi tokoh dunia yang mampu menggerakkan rakyat Indonesia yang sekarang ini banyak orang menilai indeks demokrasinya turun, tidak demokratis, eh, menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Itu Ya, catatan eh, kejadian kemarin, Mas. Tapi kita akan ya. membahas kejadian penting lainnya yang juga terjadi kemarin. Nah, silakan. Satu catatan menarik kemarin dari deklarasi itu, yang hadir ketua umum partai yang hadir itu cuman Presiden PKS, yang lainnya diwakilkan
ada sekjen, ada apalah itu. Pokoknya bukan ketua umum. Tapi kita tidak membahas itu, Mas ya. Hari ini kita lebih membahas tentang reshuffle kabinet Pak Jokowi yang tinggal seumur jagung ini. Tapi kenapa dilakukan reshuffle? Itu yang juga disoroti oleh media asing, media-media tetangga kita. Saya ambil dari CNBC Indonesia. Rame-rame media asing sorot Jokowi reshuffle kabinet jelang lengser. Rame-rame media asing menyoroti perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jelang lengser, mulai dari media Singapura, Jepang, Hong Kong, hingga Amerika Serikat dan Arab. Media Jepang Nikkei misalnya menulis artikel berjudul Jokowi picks Prabowo Age for key post in Cabinet Reshuffle. Disebut bagaimana Jokowi merubah susunan kabinetnya ke beberapa sosok yang dekat dengan calon penggantinya. Menteri Pertahanan atau Menhan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Indonesia Joko Widodo melantik beberapa menteri baru pada hari Senin dalam perombakan kabinet 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan tokoh-tokoh yang dekat dengan pemimpin baru Prabowo Subianto mengambil alih jabatan-jabatan penting muat laman itu. Jokowi dan Prabowo telah mengambil langkah-langkah menuju serah terima jabatan selama berbulan-bulan. Pada bulan Juli, Jokowi mengangkat keponakan Prabowo Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengangkatan Djiwandono dimaksudkan untuk memajukan alokasi anggaran bagi kebijakan-kebijakan utama Prabowo, seperti program makan siang gratis di sekolah, jelas laman tersebut. Hal yang sama juga dimuat media Hong Kong South China Morning Post atau SCMP. Disebutkan bagaimana Jokowi merombak kabinet yang diyakini sebagai upaya peningkatan dukungan ke Prabowo untuk memastikan keberlanjutan. Ini adalah perombakan kabinet keempat Widodo dalam 12 bulan terakhir, laman tersebut, yang berjudul Indonesia Widodo's Raging Cabinet in Motion as Boosting Prabowo Ensuring Continuity. Perombakan ini kemungkinan akan menjadi landasan bagi pemerintahan berikutnya, tambahnya. Memuat komentar pengamat lokal dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Wasisto Raharjo. Sementara itu media Singapura Channel News Asia atau CNA membuat bagaimana pertanyaan muncul dari sejumlah pihak tentang apakah reshuffle itu perlu. Disinggung juga bagaimana menteri yang diganti terkait dengan perubahan arah politik partai tertentu yang kini berseberangan dengan Jokowi. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi merombak kabinetnya pada hari Senin dengan mengganti 2 menteri yang terkait dengan oposisi, tulis laman itu dalam artikel berjudul Indonesia's President Jokowi reshuffles cabinet 2 months before term ends, but critics question if changes are necessary. Namun beberapa kritikus mempertanyakan perubahan kabinet karena perubahan itu terjadi hanya 2 bulan sebelum Jokowi mengundurkan diri pada bulan Oktober untuk memberi jalan bagi penggantinya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam perombakan tersebut, Bapak Jokowi mengganti 2 menteri yang terkait dengan Partai Demokrasi Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Jelasnya, menurut pengamat, meski hak prerogatif Presiden untuk mengganti menteri memang ada, perubahan kabinet tersebut dinilai sangat bermotif politik, dilihat dari para pejabat baru yang berasal dari koalisi pendukungnya. Jadi, memang ini pergantian menteri ini kan berita besar di kawasan kita, Mas. Makanya jadi pemberitaan utama di media-media tetangga kita. Ya, intinya Indonesia itu nggak hidup sendiri gitu. Jadi jangan berpikir kalau yang terjadi di sini tidak menjadi sorotan dunia. Apalagi hal-hal yang tanda tanya, hal-hal yang dianggap nyeleneh, kok nggak sesuai dengan, apalagi bicara tentang misalnya demokrasi, apa pelanggaran hak asasi, itu pasti akan mendapatkan sorotan dunia. Ya sama dengan apa yang terjadi kemarin saat bayangkan 2 bulan saja, jadi hanya 62 hari atau 61 hari dari pergantian presiden, tapi presiden yang sekarang itu malah mengganti pembantu-pembantu utamanya. Kan kalau kita berpikir waras dan semua orang juga
sepertinya berpikir seperti itu ya, termasuk media asing ini, warga negara asing, penduduk di negara lain itu pasti berpikir apa yang bisa dilakukan oleh seorang menteri dalam 2 bulan kan, dan 2 bulannya tuh di ujung begitu. Kan kalau kita kerja di tempat baru, Mas, pasti kan butuh waktu untuk adaptasi kan. Apalagi kita di level pimpinan teratas, kan kita harus tahu anak buah kita siapa, kemampuannya bagaimana, dan itu kalau dari beberapa menteri yang pernah saya temui, saya ajak ngobrol, itu untuk adaptasi saja butuh waktu bisa 3-4 bulan. Itu pun belum sampai level eselon 2 ya, masih eselon 1, masih bicara tentang tupoksi. Nah, jadi jelas selama 2 bulan ke depan ini, hanya untuk level adaptasi saja akan sulit buat para pejabat-pejabat yang dilantik oleh Pak Jokowi ini. Dan kalau kita lihat daftarnya kan cukup banyak nih, Mas. Ada Pak Supratman Andi Aktas yang menggantikan Pak Yasona Lauli menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Pak Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Mineral, ISDM, menggantikan Pak Arifin Tasrif. Ada, nah, kakak kelas saya nih, Pak Rosan Perkasa Ruslani, dilantik menjadi Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, menggantikan Pak Bahlil. Nah, itu yang di level menteri ya, tapi kan juga muncul ada beberapa wakil menteri, ada kepala badan, dan lain sebagainya lah. Yang jelas, seperti disampaikan di media-media asing itu, semua orang melihat ini kepentingannya bukan kepentingan teknokratis, bukan kepentingan bidang eh, teknisnya gitu untuk kepentingan rakyat, tapi lebih kental kepentingan politiknya. Kan itu yang dilihat ya. Dan ini sebetulnya hal yang sangat aneh. Dalam sejarah Indonesia belum pernah dilakukan hal seperti ini, dan kemungkinan di dunia juga belum pernah ada yang melakukan seperti ini. Jadi bagaimana seorang presiden yang saat ini masih menjabat, punya waktu masih ada beberapa lama, walaupun tipis ya, tinggal 2-3 bulan, tapi kemudian mengganti para pejabatnya di kabinetnya yang dekat dengan presiden yang akan menjabat di term-term berikutnya kan gitu. Jadi agak aneh nih kan gitu. Biasanya ya seorang presiden itu akan punya legacy sendiri ya kan. Ini kabinet saya. Nah, kemudian presiden berikutnya terserah apakah juga akan masih mengambil menteri dari pejabat sebelumnya atau tidak, tetapi diselesaikan dulu gitu. Jadi nggak ada istilah ini kan banyak menteri dan wakil menteri magang nih. Jadi jadi selama ini disuruh magang. Nah, pertanyaannya juga apakah berarti Pak Prabowo nanti akan menempatkan beliau di posisi tersebut? Nah, itu kita nggak ada yang tahu, ya. Kalau itu ternyata benar ya berarti memang menteri magang, tapi kan juga aneh kenapa dilakukan seperti ini. Dan kita melihat kalau secara khusus ya, misalnya Menkumham itu kenapa diganti? Yang pertama ya, pejabat sebelumnya, menteri sebelumnya adalah mewakili partai yang sepertinya tidak diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan, yaitu PDIP. Dan sepertinya PDIP sendiri, kalau kita melihat berita-berita dan apa yang disampaikan baik oleh Bu Megawati sebagai Ketua Umum maupun Sekjen PDIP Mas Hasto, yang sepertinya juga sangat kecewa dengan Pak Jokowi dan punya perselisihan, punya pertentangan itu. Jadi semakin menunjukkan kan bagaimana mereka sudah pisah jalan, walaupun awalnya mereka adalah menjadi satu kesatuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, di sisi lain kan juga ini minggu ini Mas, banyak sekali
partai-partai yang melakukan, ada yang munas, ada yang kongres, ada yang muktamar, di mana nanti kan akan muncul nama-nama pengurus baru, ya kan? Nah, sepertinya ada kekhawatiran pengurus-pengurus baru yang akan dipilih dalam kegiatan partai ini, baik munas, kongres, muktamar, dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan selera penguasa. Nah, kita juga bingung nih penguasanya yang mana, apakah presiden ke-7 atau presiden ke-8. Kita bingung juga sebetulnya dalam mengantisipasi ini, ya. Nah, itu sepertinya ditempatkan adalah orang dekatnya presiden ke-8, ya kan? Karena Pak Supratman ini kan dari Gerindra, ya kan? Jadi kan salah satu orang kepercayaannya Pak Prabowo lah di Gerindra, ya kan gitu. Nah, sepertinya untuk mengantisipasi hal tersebut, kalau dikatakan hasil dari pertemuan besar partai-partai ini tidak sesuai dengan keinginan dari penguasa. Nah, kalau Menteri ISDM kan gitu, sepertinya ya ada upaya, kalau kita bicara era Pak Jokowi, kita sudah bahas beberapa kali kan, kalau eh, lebih fokusnya itu ke pertambangan kan gitu, dan bahkan banyak sekali pejabat-pejabat yang juga menjadi pengusaha tambang. Mungkin ini ditempatkan orang kepercayaan Pak Jokowi, Pak Bahlil ini, ya untuk mengamankan kondisi itu, ya kan? Karena Menjadi juga kalau panitia tarik sekarang kan, tambang. kenapa? Jadi panitia tarik tambang. Udah lewat itu, udah kemarin hari Sabtu itu kan gitu, udah lewat. Dan pertambangan ini kan ya boleh diakui kan menjadi program utamanya Pak Jokowi, karena juga menteri-menterinya banyak banyak atau pejabat-pejabatnya yang menjadi pengusaha tambang juga, dan itu yang pernah disampaikan oleh Pak Bahlil sendiri kan, kita juga pernah membahas itu dalam salah satu video kita, bagaimana beliau menyampaikan, ya, apa, kalau mau curang sih kita udah tahu duluan nih, karena kita adalah pemain semua kan, waktu itu pernah menyampaikan begitu ya. Nah, ini saya rasa ada hubungannya ke sana, tapi ya kita lihat saja. Tapi yang jelas ini sudah menjadi perhatian dunia internasional kalau ada hal yang sangat aneh dilakukan di Indonesia, karena ada pergantian pejabat teras, pejabat tinggi negara di level kementerian teknis yang sudah pasti orang tersebut tidak akan mungkin melakukan sebuah perubahan teknokratik, sebuah perubahan teknis dalam tugasnya, tapi betul-betul hanya untuk kepentingan politik. Nah, ini hal-hal yang juga perlu kita kawal, Mas. Rakyat ini perlu bersuara, rakyat perlu tahu, dan disinilah kaliber kan. Kita menampilkan ini supaya rakyat juga aware, ya kan? Kita kawal bagaimana proses ini. Yang penting jangan sampai rakyat itu dirugikan, rakyat itu menjadi korban, ya. Manuver bisa dilakukan apapun, tapi ujungnya harus ke kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu. Gitu, Mas. Ya, di pemberitaan media-media asing yang kita bacakan tadi, ada kritikus yang mempertanyakan apakah perubahan kabinet di masa Jokowi ini untuk memberi jalan pada pemerintahan Prabowo, atau dengan kata lain untuk memuluskan masa-masa transisi dari Jokowi ke Prabowo. Kalau menurut saya ini kan masa transisi itu nggak harus mereshuffle kabinet, cukup untuk memasukkan orang-orang itu dan melihat serta berdiskusi dengan menteri lama untuk kemudian mengambil langkah-langkah pada pemerintahan Prabowo mendatang. Menurut Mas Indra gimana? Justru itu yang normal, yang biasanya terjadi. Kita lihat saja di era Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, ya kan? Transisi antara pemerintahan Pak Jokowi dan Pak SBY dilalui dengan Pak Jokowi membentuk tim transisi, Ya, yang tim artinya, transisi bukan berarti masuk ke kabinet, bukan berarti mengganti kabinet.
Itu tidak pernah dilakukan dan sepertinya di negara manapun nggak pernah melakukan hal yang seperti itu karena satu kan akan merusak kinerja dari kabinet yang sudah ada kan. Kan pasti pasti beda dong misalnya kalau eh, tadinya Mas Edi jadi menteri, ya kan, punya sebuah kebijakan, waktunya tinggal 2 bulan, kemudian saya menggantikan Mas Edi, kan sudah berubah sentuhannya, kan bisa merusak kinerja yang sudah dibangun, karena juga memperbaiki pun kalau dianggap kinerjanya tidak baik, memperbaikinya pun nggak mungkin. Jadi sebetulnya yang paling tepat itu memang membentuk tim transisi, di mana tim transisi itu akan bisa bertanya, bisa belajar pada kementerian-kementerian teknis, ya kan? Bisa menjadi mitra untuk diskusi, untuk bagaimana nanti pada saat dilantik menjadi menteri, menjadi pembantunya Pak Prabowo, semua memang sudah punya data-data, sudah tahu arah kebijakannya kemana, bahkan juga sudah kenal dengan pejabat-pejabatnya kan. Dan nanti kita juga tim transisi ini kan bisa menilai mana pejabat yang perlu di reshuffle ya. Ini kita bicara eselon satunya, eselon duanya, tetapi tidak langsung merusak harmoni yang sudah ada, yang sudah dibangun di dalam kabinet ini. Nah, kita semua bingung lah sebetulnya bagaimana cara berpikir Pak Jokowi dalam dalam mengurus negara ini. Apa karena sangat sangat apa ya, nggak lazim gitu. Ini yang itu juga menjadi pertanyaan warga dunia kan. Ya, Gitu. oke, baik Mas. Kalau misalnya eh, ini berlatar belakang teknokratis gitu ya. Sebetulnya apakah ini diperlukan oleh Pak Prabowo? Ini kan Pak Prabowo sendiri belum belum buka suara sama sekali karena reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Nah, ini Pak Prabowo atau orang-orang Pak Prabowo ini sebetulnya perlu menjawab bahwa apakah iya benar ini adalah masa transisi, diperlukan untuk masa transisi gitu. Karena media asing menyorot itu dan jangan lupa media asing itu akan terus menyoroti jalannya pemerintahan Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia, terutama soal demokrasi, hak asasi manusia dan kebijakan yang berpengaruh langsung pada kawasan domestik maupun global. Ini orang-orangnya Pak Jokowi ini harus eh orang-orangnya Pak Prabowo ini harus membuka suara ini ya. Harus bersuara apakah benar ini adalah bagian dari masa transisi. Iya, apa eh seperti kita pernah bahas pada saat reshuffle kabinet yang sebelumnya ya, di mana Pak Jokowi memasukkan orang-orang terdekatnya Pak Prabowo seperti Mas Thomas Jiwandono yang adalah keponakannya beliau sendiri, Pak Sudaryono yang juga kepercayaan beliau. Kita menilainya ini justru malah upaya Pak Jokowi untuk menarik atau apa ya istilahnya eh, menunjukkan ke Pak Prabowo kalau memang beliau itu mendukung Pak Prabowo. Jadi berupaya apa ya istilahnya, Kooperatif. hah? Berupaya kooperatif pada Pak Prabowo. Ya bukan hanya kooperatif, tapi seakan-akan ada budi, ada jasa yang diberikan, sehingga nanti Pak Prabowo-nya harus membalas budi tersebut, kan begitu. Kan kita melihatnya seperti itu, karena sebetulnya nggak dibutuhkan. Pak Prabowo cukup membentuk tim transisi yang memang nanti terjadi sebuah transisi. Biarkan eh, Pak Jokowi menyelesaikan masa kepemimpinannya dengan kabinet yang beliau bangun sendiri. Jadi semua tuh mulainya dari nol. Jadi semua itu juga rakyat akan menilai kinerja dari tangan si pemimpinnya. Kalau sekarang kan tangannya masih di tangan Pak Jokowi, tapi sudah memasukkan timnya Pak Prabowo di sini kan jadi rakyat pun bingung dalam menilai kinerja kan. Itu yang kita kita lihat ya. Jadi lebih ke kepentingan, ya kita semua tahu kan Pak Pak Jokowi setelah tidak menjabat lagi kan akan sangat bergantung pada Pak Prabowo. Jadi mungkin untuk
menghibur, untuk menunjukkan betapa beliau mendukung Pak Prabowo, ya dilakukan hal-hal inilah, termasuk kemarin kan juga salah satu wakil menteri Kominfo itu juga salah satu orang kepercayaan Pak Prabowo kan. Jadi banyaklah, termasuk Menkumham ini. Itu yang kita lihat kepentingannya ke sana, ya sambil juga ada kepentingan-kepentingan yang tadi kita sebutkan, dengan kepentingan eh, ada Munas, ada Kongres, ada muktamarnya partai-partai besar ini, ya supaya memastikan sesuai dengan keinginan penguasa, makanya ditempatkan orang-orang tersebut. Lebih ke situ sih, Mas. Ya, jadi demikian kawan Kaliber, terutama penggantian Menteri Hukum dan HAM ini, apakah ada hubungannya nanti dengan peristiwa sepekan ini? Bagaimana nasib PKB, bagaimana nasib Golkar yang akan terjadi, akan berlangsung pada satu pekan ini. Ini apakah nanti Menteri Hukum dan HAM yang baru ini akan terkait langsung dengan penentuan nasib dua partai ini. Ya, kita tunggu. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.